Jadi Pak Ben, saya mulai ya. Ya. Oke, yang pertama ini nama lengkapnya Pak Brisben Satya ya, benar nggak? Brisben Satya. Brisben Satya. Ada artinya nggak Pak? Ya, nggak tanya sama orang tua. Oh, nggak pernah tanya. Kalau nama panggilan kecil sampai dewasa? Ben. Ben. Iya. Bukan Pak Gris gitu enggak ya? Di rumah Gris, tapi kalau yang di kerjaan biasanya Ben orang. Oh, iya. Kalau di rumah Gris, waktu kecil dulu. Panggilnya Tapi Gris. sekarang Bapak Galang, orang ngomong. Bapak Galang karena anaknya namanya Galang. Iya. Oh, iya. Ya alamatnya di Desa Pasar Panas. Hah? Desa Pasar Panas, Kecamatan Keluak, RT RT 4. ya. Usianya sekarang berapa Pak Ben? Di 51. 51. Kemudian alamat asal dari dulu dari situ tinggal atau Itu dari dulu orang tua yang di situ tuh yang saya tinggal itu rumah orang tua. Oke, berarti memang keturunan yang Iya. lama di situ ya. Iya. Kemudian suku Dayak. asli Dayak apa Pak? Iya, Dayak Manyan kalau orangnya. Makanya ya. Iya, Dayak Manyan. Kemudian bahasa yang bisa dikuasai apa saja? Bahasa Banjar. Indonesia, Banjar, Dayaknya sendiri bisa. Bisa. Kalau hari-hari pakai Dayak aja. Iya, bahasa Banjar. Oh Pak, Banjar Banjar. Enggak, soalnya dulu bapak saya tuh kerjanya sudah pensiun baru balik ke sini Pak. Dulu kerjanya di daerah hulu sungai dulu. Oh, Nah, jadi pas pensiun, jadi ceritanya balik ke sini pulang kampung, Pulang kampung. nenek pakai orang sini. oh. Jadi pulang kampung namanya dari situ Iya. Pasar Panas itu. Jadi dari lahir sampai besar sampai tamat SMA memang di sana di Iya. di hulu sungai selatan di Iya. Kaidangan dulu. Jadi keseharian di sana itu kan bahasa Banjar. Akhirnya bisa bahasa Jadi Banjar. bahasa Banjar terus kebiasaan kayak gitu. Iya. Gitu. Tapi ngerti aja kalau ngomongin bahasa Jawa nggak bisa, tapi kita ngomong itu agak susah. Agak, karena nggak biasa pakai. Karena terbiasa gitu. Pak Ben punya ciri khas ya, yang dianggap orang tuh ciri khas Pak Ben itu apa itu punya nggak? Atau penilaian diri sendiri saya itu orangnya seperti apa itu punya nggak? Nggak ada. Biasa ya. Hobinya apa? Hobinya olahraga, senang olahraga saya. Apa itu olahraganya? Tenis, Kemudian terus pingpong senang juga. Apalagi? Renang? Renang bisa tapi jarang Ya. Renang bukan di kolam renang, paling renangnya Iya. Iya, sungai yang di sini. Mancing? Enggak begitu. Nggak Pak. begitu suka. Iya, nggak begitu suka. Tapi pernah juga mancing. Ya, 1-2 kali lah ya. Kalau diajak kawan misalnya kemana pas lagi rame misalnya, pas cukup ikut misalnya juga orang lagi. Paling jarang orang ini itu. selain untuk travel, cuci mata, seharian itu untuk sama teman-teman gitu ya. Iya. Bukan tujuannya untuk mancing aja, tapi Iya. lebih kebersamaan ya. Iya. Kalau kesenian yang Pak Ben sukai apa? Gitar suka, main keyboard suka. Itu dua saja yang saya suka. Berarti musik ya, maksudnya. Karaoke suka juga saya. Oh, karaoke ya. Iya. Ya kan musik kan nyanyi kan. Iya. Kemudian makanan kesukaan Pak Ben apa? Makanan kesukaan saya bening ikan gabus. Wih. Ini bikinan sendiri. Masakan Banjar maksudnya. Oh. Masakan yang berbau Banjar. Soalnya dari kecil saya kan tinggal sama ibu tuh dari kecil sampai sekarang. Nah, Jadi yang masakin di luar sekarang sampai sekarang masih ibu tuh. masih ibu. Luar biasa. Jadi gimana lah, jadi masakan-masakan yang apa tuh ya gimana? Masa cocok sudah. Kalau ibu Banjar itu, Dayak kan memang asli Dayak ibu. tapi sama minggu bapak kalau di Banjar masaknya masak Banjar. Iya, karena tadi mungkin karena lama di kampung orang, Iya, biasa iya. apa mungkin ibu dari awal kawin sudah Di sana. daerah sini masalahnya ikut suami dulu, Iya. baru bapak kerja dulu, mungkin terbiasa Masak di itu. sana di sekitar. Apa ikan gabus direbus berarti? Ikan gabus digoreng ya. Oh, digoreng sama ikan kukuyu digoreng. sayur bening ya. Sayur bening. Iya.
Hajar lah intinya. Ya mungkin ya hajar. Cacapan gitu juga. Ya cacapan, wah senang cacapan. Ya. Aku juga suka sama cacapan. Itu sih Cacapan. seneng banget. Kalau minuman kesukaan apa? Minuman kesukaan. Saya nggak suka minum soda-soda tuh nggak suka. Nggak suka ya? Nah, saya suka minum air putih aja sebenarnya saya tuh. Saya minum gula tuh jarang. Karena saya dari riwayat bapak saya dulu kenal gula pak. Nah jadi aku dengar itu katanya kalau sudah ada bapak riwayat kayak gitu, Mending menekan ya. ya mending. Tapi sudah lama memang nggak suka minum gula. memang Teh, kopi gitu udah ya. Karena saya tahu di makanan kita sudah menjadi gula udah. Oh, iya. Nah, Berarti kalau masalahnya sih ya luas ya. Nah. Untuk menjaga diri sendiri. Nah, tergantung pada iya. dirinya sendiri Iya, ya. kita aja lagi. Tapi kalau sih sekali-sekali sih ya biasa kalau kayak gitu misalnya ada orang nggak juga pantangan minum teh Iya. enggak juga. Kalau saya bisa ya minum kan. Iya, diminum juga. Benar. Kalau minum sekali-sekali itu biasa lah ini. Kalau orang yang diidolakan, artis atau tokoh sosok yang diidolakan siapa? Waktu muda, waktu remaja sampai sekarang yang kira-kira masih diidolakan. Artis, sosok, seseorang yang diidolakan siapa? Di musik apa di tokoh politik apa? Terserah bapak. Pokoknya menjadi panutan saya ini seperti dia. Gitu. Atau orang tua kan atau siapa? Ada nggak yang sosok yang benar-benar bapak jadikan panutan? Kalau sosok panutan untuk di musik aja ada saya pak, tapi saya enggak. Tapi dalam jiwa saya enggak istilahnya panutan. Iwan Fals saya senang banget itu. Iya. Kalau di politik Karena apa namanya Iwan Fals itu bukan karena saya ngikutin apa kepribadian apanya, karena senang musiknya aja itu nah. karena musik ya. Karena musiknya. Kalau sisi musik dia yang disukai. Iya. Kalau sisi yang lain ada nggak orang yang bapak Enggak ada rasanya. belum ya? Nggak ada ya. Anjir. Kalau menurut bapak teman paling dekat dengan bapak dari dulu sampai sekarang dan yang paling kita menolong menurut bapak siapa? Namanya siapa? Siapa tahu nih nanti dengan kita tulis seperti ini kita videokan ya, nanti teman bapak ini melihat oh ternyata saya dianggap sama seorang Eben ini berharga bagi dia. Ada nggak? Teman kecil atau teman dewasa yang selalu membantu menolong ada di waktu susah atau duka, ada nggak menurut bapak? Siapa? Enggak ada menurut saya mah. Nggak ada ya? Soalnya kalau misalnya saya di waktu kecil terus kalau besar tuh kayaknya sudah kecil tuh udah terlupakan Tidak gitu lupa ya. Nah, Dan dia jarang ketemu. nggak ada yang istimewa ya. Ya kalau waktu sekarang ada nggak? Yang mungkin sekarang nih, oh teman yang kadang entah hanya seminggu sekali datang berkunjung terus ngajak mancing lah, ngajak apa aja nggak? Atau yang sehobi yang kita mah? Enggak ada pak. Nggak ada. Kayaknya saya lebih ke keluarga kan kalau ada sharing apa sama istri kayak gitu nah. Istri ya. Nah, malah nggak ada kawannya. Oh ya kawan yang Orang spesial tua, lah. orang tua kalau misalnya kalau ada apa-apa tuh saya sharingnya biasanya ke istri atau ke orang tua. Dulu pelajaran sekolah yang disukai apa? Olahraga pak. Matematika nggak suka ya? Nggak suka Nggak suka. Iya. Pusing ya? Iya. Yang paling nggak disukai apa? Pelajaran. Ya matematika tadi nggak suka apa itu. Karena hitung-hitungan. Nah, teman-teman. Ya, kemudian warna favorit apa itu? Putih. Berat badan sekarang berapa? 62. Tinggi badan? 172. Nah, ini super ideal. Terus, beneran proporsional badan aku itu bagus. Golongan darah? B. B. Punya kata mutiara atau pedoman hidup nggak yang dijadikan diri sendiri? Ya, ada. Kata mutiara untuk diri sendiri yang dipakai dari dulu sampai sekarang atau yang sekarang sedang dipakai untuk hidupnya apa? Ada nggak? Nggak ada pak ya, saya itu mengalir kayak gitu aja, nggak ada yang prinsip wah harus kayak gini nggak kan itu. Nah, Maksudnya punya sesuatu yang diingat atau jangan orang tua yang diingat benar-benar yang artinya jadi panutan sampai dengan sekarang itu masih ada nggak? Itu mutu itu ada kata-kata mutiara itu punya? nggak ada. Nggak ada ya. Oke, kemudian pengalaman di organisasi yang pernah diikuti
baik sekarang maupun dulu organisasi yang pernah diikutin. Waktu saya itu paling pernah ikut pramuka Iya. gitu. Kalau dewasa ini ada kayak ormas itu ikut nggak? Nggak pernah ya. Atau di kampung aktif di olahraga komunitas itu ada? Kalau komunitas paling saya yang aktif itu kalau komunitas tenis lah, tenis di Gimana? Jawa Timur. Berarti ya? Iya. Tapi kalau saya bapak itu buat itu atau itu? Saya keluar, saya Itu paksa. keluar ya? Tapi kok bisa ikut sana? Iya itu, makanya lewat provinsi saya itu. Wah, bisa. Iya, atlet impor. Iya. Agama? Lintas provinsi. Agama? Tapi itu Agamanya? Kristen Protestan. Dari kecil atau kecil sampai besar. Dari orang tua. dari orang tua ya? Ya. Kemudian visi tujuan hidup tetap ada nggak? Ke depan, ini ada nggak punya cita-cita atau ini yang diharapkan? Visi ya. Visi itu sesuatu yang jauh ke depan yang ingin diraih. Visi saya nanti kalau sudah saya pensiun itu saya punya penghasilan yang tetap kayak kebun menghasilkan. Kebun buah ya atau kebun sayur? Kebun buah pak sama kebun karet kayak gitu. Kemudian misinya. Nah, kalau misinya sesuatu yang ingin dicapai. Kalau misi itu cara mencapai tujuan goal Bapak tadi yang sudah dilakukan sampai sekarang apa saja? Yang saya lakukan sekarang kalau saya mau saya ikuti, saya itu pasti ke kebun menjalankan yang misi saya tadi pak. Oh, berarti nyicil dari Sekarang udah apa yang prospek yang 10 tahun yang akan datang yang menghasilkan juga. Jadi sekarang sudah saya canangkan ini. Jadi kalau bisa itu kan sesuai rencana ya. Jadi kalau sudah pensiun nanti saya itu nggak gelebakan lagi nyari kerjaan sana kemari, cari penghasilan sana kemari. Sudah punya tabungan yang biasa sekarang. Iya, benar. Ini kalau kebun juga Bapak nanam sendiri. Nanam sendiri, kadang-kadang kalau saya nggak mampu saya Burungkan orang. Terus bibit Bapak cari juga sendiri. Kebetulan saya ini memang ada yang tanaman dulu saya campok. Oh, ada yang banyak. Kayak rambutan, kayak lengkeng, kayak apa namanya, kayak mangga itu. Banyak ya, saya sendiri itu. Tapi kalau kayak karet itu saya beli sudah jadi, soalnya saya nggak bisa ilmunya nggak bisa ya. Manipulasi. Tapi kalau buah bisa ya. Bisa buah. Kemudian passion atau kesukaan terhadap segala sesuatu Bapak itu kalau sebagai pribadi itu senang bagian apa? Di hidupnya itu pengen yang Bapak suka itu passionnya ke arah mana? Arah yang jiwanya bebas atau senang yang terstruktur atau orangnya yang senang model seperti apa? Passionnya Bapak itu kira-kira tuh yang penting mengalir atau yang gimana? Gitu. Kalau Bapak nilai diri sendiri. Yang penting mengalir aja kan. Tapi mengalir tapi ada rencana lagi kan. Ada rencana. Ada rencana. Ada yang disusun lah ya. Ada rencana yang ke depannya. Kemudian riwayat pendidikannya SMA ya. Dulu pernah kuliah katanya selesai kan. Oh gitu, sampai semester berapa dulu? Semester 5 ada. Ambil jurusan apa? Administrasi negara. Di mangkrak lah. Kalau diajak kawan kerja dulu. Karena apa? Oh kerja ya? Iya diajak kawan kerja terus nggak bisa lagi itu. Oh akhirnya nggak diselesain. Sayang ya, udah semester 5. Tinggal 3 semester loh, 1. Iya. Oke. Kemudian ini status masih menikah ya? Iya masih menikah, anak 1. Kemudian rumah yang sekarang ini rumah sendiri ya? Rumah sendiri ya. Anak tunggal atau? Saudara saya 4. Saudara 4. Bapaknya yang berapa? Anak pertama. Keluarga semua adik-adik. Rumah orang tua ya? Rumah sendiri, saya sudah ada rumah sendiri.
rumah sama saya sendiri di sebelah rumah saya, tapi saya menempatin rumah orang tua, Oh, saya gitu. sewakan. Oh gitu. Iya. Karena orang tua itu cuma sendiri, jadi saya menemani maksudnya kayak gitu. Karena nggak ada kawan lagi orang tua, Betul. cuma ibu aja yang sekarang. Jadi rumah sendiri itu malah disewakan ya? Saya sewakan sama orang. Lumayan itu udah penghasilan. Iya, lumayan lah. Tambahan lah ya. Iya. Kemudian kalau tinggal di rumah itu, ini saya tanyanya semakin mendalam ya Pak ya, karena supaya dia tahu sama mendalam. Kayak biaya listrik itu ditanggung Pak Ben dari Iya. berapa sebulan itu Pak biasa? 500 ribuan. Listrik, Iya. iya. 400. Air Sumur jadi udah bayar, jadi pakai dinamo anu ya, pompa ya. pompa. Kemudian nomor HP-nya berapa Pak? Apa? Enggak apa-apa. Ada yang di HP ya, saya nanti tenang. Ada ketidaksempurnaan fisik menurut Pak Ben? Ada nggak? Kayak Kalau kita mengaca, kalau kita memilih atau menurut saya itu sempurna Pak, menurut saya. Tahu kalau orang lain menilai saya nggak, tapi menurut saya ini sempurna Pak. berarti kan kita melihat diri kita ini Iya. berharga. Iya. Dan meskipun ada kekurangan, Iya. tapi kalau kita melihatnya tetap sempurna, Iya. kita berharga sempurna. Itu luar biasa. Itu pandangan kok. Menurut saya tapi itu. Iya. Tapi Makanya kita kan tanya. Iya. Itu menurut saya tanya pertanyaan yang memang susah, tapi kalau jawabnya bagus, saya itu. Di rumah ada berapa orang? Yang tinggal ada satu rumah yang berapa? Istri, anak satu, sama ibu, sama saya, 4 orang Pak. Oke, 4 orang ya. Iya. Kemudian jumlah saudara kandung tadi 4 ya Pak. Nama ayah dari ibu? Ayah, Hamzah, ibu Sriati. Hamsan ya? Iya. Bapaknya juga ada. Dan bapak yang sudah almarhum ya. Sama saya juga. Pekerjaan bapak dulu Pak? Polri Pak. Apa? Polisi ya. Makanya dari kecil, dari lahir di kampung orang terus Pak. Maksudnya pindah-pindah ya. Jadi sudah pensiun baru pulang kampung. Kalau ibu? Ibu ikut suami. Ibu rumah tangga ya? Iya. Nama istri dan pekerjaannya? Ibu rumah tangga. Namanya ibu siapa? Ibu Ika. Eka. Ika. Ika Rahmayanti. Kemudian gimana satu ya namanya? Galang. Nama lengkapnya? Galang Ananda. Usia berapa ini Pak sekarang? Anaknya. Anaknya sekitar umur 21 tahun. Sekarang kuliah di mana? Di Banjarmasin, di Banjarmasin. Banjarmasin. Universitas Banjarmasin ya? Ya. Ambil jurusan apa Pak? Pendidikan lingkungan. Kesehatan masyarakat ya? Ya, kesehatan masyarakat. Di Rumah 3 LH ya. Semester berapa? Semester 5. Kalau Bapak pernah tanya-tanya dengan anak nggak? Cita-citanya anak apa? Pernah nggak? Maksudnya hanya ngobrol santai, nah kamu ingin jadi apa? Dia itu mau jadi safety apa aja katanya, dia mau jadi safety gitu, makanya dia manggil kaki dia. Aku bilang kamu mau jadi apa nanti? Mau jadi yang udah kayak polisi perusahaan, katanya kayak gitu kasar dia ngomongin loh. Benar. Safety itu benar polisi perusahaan loh. Karena dia kedisiplinan dia tanpa korupsi, namanya lingkungan juga dia. Dan saya mau melihatnya Pak, mau meyakinkan Bapak, kalau anak sudah pernah ngomong seperti itu berapa? Satu itu pilihan yang sangat bagus, sangat tepat. Sekarang kita lihat dunia tambang itu nggak ada habisnya, apalagi Indonesia yang kaya seperti ini.
setiap pulaunya itu semua mineral itu ada, terutama di Kalimantan itu lebih lengkap lagi, ya kan? Iya. Posisi satu omset itu pasti dicari. Iya. Di pusat enggak ada yang namanya nggak ada satu omset itu nggak ada. Dan itu bisa dipakai bukan hanya di pusat tambang, tapi daerah itu di semua industri, mau PT apapun itu kepakai. Pasti ada ya. Pasti kepakai. Ya. Hampir sama seperti ilmu komputer. Komputer itu di mana-mana pasti ada. Iya. Kalau mungkin itu tertinggal. Iya. Makanya dukung dan semangati terus ya. Itu cita-cita mulia gitu. Bagus. Dan mungkin ya kepikiran juga di segala kepikiran kakeknya dulu polisi gitu ya. Jadi polisi perusahaan betul ya. Mungkin. Tapi kalau dulu waktu ada kakek sudah sempat menanggung nggak sih dalam Dulu dari masih kecil Pak. masih kecil ya. Tapi ngerti kan ya kalau kakek ini orang polisi gitu. Kalau keahlian dapat pakai itu apa? Kalau yang keahlian itu nggak ada Pak. Tapi segala apapun di rumah tuh apa-apa saya bisa nanganin sendiri kayak gitu nah. Tapi bukan profesional, bukan mampu saya bisa makan, misalnya ada apa-apa yang rusak tuh saya bisa makan secara ilmu biasa Untuk ya, ilmu standar aja ya. Pak. Bisa ditangani sendiri lah ya. Saya nggak ada kesulitan di rumah atau misalnya saya ini rusak, aduh saya harus bengkel enggak. Kalau bisa tangani sendiri. Mobil lah, alat elektronik di rumah tuh. Betul sendiri. Iya, kalau yang cuma yang ya biasa-biasa aja punya masih bisa. Luar biasa. Mau belajar ya Pak? Iya. Wah. Saya pasti cari tahu maksudnya kalau misalnya sedikit-sedikit kan. Tapi sekarang enak di YouTube orang lihat. Caranya ya langsung Iya. ya. Nggak ada yang istilah susah sekarang. Belajar aplikasinya langsung bisa. Betul. Sekarang cita-cita waktu kecil, cita-cita waktu kecil. Saya cita-cita dulu kan mau jadi polisi, tapi nggak lulus Pak. Pernah jadi polisi saya nggak lulus. Nggak apa-apa, waktu SMA ya, daftar gitu ya. Iya. Kemudian kalau cita-citanya sekarang, Cita-cita saya sekarang saya mau supaya anak saya itu jadi orang yang berguna. Bagi cita-cita saya kan, supaya jadi orang jadi mempersiapkan anak saya. generasi berikutnya. Iya. Apa arti cita-citamu Bapak? Cita-cita itu keinginan yang akan kita raih ke depan. Kemudian kita pilih sekarang ya, dengan kondisi aktual ya sekarang. Pekerjaan Bapak sekarang yang sekarang dilakukan seperti apa? Sebagai administrasi di mes catering. Pekerjaan atau pengalaman sebelumnya yang sebelum di mes pernah bekerja di mana saja? Dulu di penghijauan di Banjarbaru dulu Pak, di hilirisasi. Kemudian berapa tahun dulu? Itu sekitar 3 tahun ya. Kemudian Habis itu langsung ke sini, langsung bergabung ke PAMA. oke. Saya ikut bergabung ke PAMA dari nol sekali Pak. Saya dari tukang sapu dulu. Oh, masa? Iya, saya dari tukang sapu dulu. Hmm. Dari tukang sapu dulu. Langsung di 35 sini? Iya, langsung dari rumah. Dari tukang sapu. Terus ceritanya gimana? Dari satu kemudian terus kemarin waktu saya kan waktu office di depan itu sama Pak Pedi dulu kan bosnya Ben itu. Saya dianggap bisa komputer Pak. Pak Ben katanya, bukan Pak Ben ngomongin dulu. Ben kamu bantuin saya nih. Ini katanya. Saya bisa komputer nah. Jadi kamu aja melakukan itu. Terus saya bilang, wah kamu di sini aja sekarang dan nanti saya cari yang ganti kamu katanya. oh, jadi dipercaya sama Pak Teddy ya? Pak Teddy itu kapan dulu? Section dulu belum ada apa-apa belum Pak. Section apa? IES ya. Wah, kita. Berarti beliau termasuk yang bisa nemuin potensi bakatnya Iya. ya. Berapa tahun di tukang sapu? Sekitar 2 tahunan Pak. Kemudian baru jadi GS ya? Iya. Itu sudah di bawah GS kan, mau sampai dulu Pak. Kemudian sekarang status pekerjaannya tetap atau kontrak? Tetap Di PT apa? PT apa namanya Batu Timur.
karir yang ingin dicapai dan yang diharapkan dengan pekerjaan yang sekarang ada? Kalau seusia saya sekarang ini kan nggak ada lagi istilahnya karir tuh yang sejalur namanya aja udah ya kan kayak saya ini kan nggak mungkin lagi dong karir mau saya ini mau target mau jadi kayak karyawan utama kan nggak mungkin jadi saya santai. Sampai ada harapan nggak? Ada harapan ingin nyebrang perusahaan gitu ini? Nah, karena merasa usia saya sudah kayak gini pak sudah 51 kayak gini kan 4 tahun dulu maksudnya kan kayak nggak mungkin lagi kok terus juga berhenti di sini nggak mungkin saya melangkah kemana-mana kalau sebelum saya kayak gitu jadi seadanya aja ada nah gitu Ikut ya. iya itu segitu ada Hanya adalah usia. iya adalah usia. Untuk mencapai karir yang paling susah di bagian apa kira-kira? Waktu jadi tukang sapu motor atlet itu ada memang menunjukkan saya bisa komputer atau mengalir saja akhirnya orang menemukan atau gimana Pak dulu? Atau sempat udah Pak, alhamdulillah saya juga bisa membantu ketik ini gitu atau Oh iya Pak, waktu dulu tuh saya lihat kan masa yang sambil nyapu namanya sudah lama di situ ruangan saya nyoba, saya bantuin bikin ini bilang wah ini sebenarnya bisa nih ternyata komputer katanya terus kawan-kawan yang lain pada tahu semua komputer pada akhirnya pas kira-kira 5 atau 6 bulan saya masih nyapu di situ ini itu tadi wah kamu di kembali di sini udah terus akhirnya nanti tapi ada nggak kendala yang susah ketika Bapak itu membantu ada yang iri nggak temannya maksudnya kayaknya ada Pak kemarin iri supaya teman-teman saya yang di Facebook langsung Brisbane jangan ditarik ke sana, kami susah kerja di sini katanya. Kerja samanya bagus sama Brisbane itu katanya. Artinya kawan-kawan kayak merasa kehilangan kayak gitu nah. Karena saya ditarik yang situ. Nah, kadang-kadang kayak gitu kalau di sini dulu saya bilang. Kalau aku bilang enggak apa-apa, aku kan masih kesini juga. Aku bilang masih bisa masih sini. Tapi kalau yang itu kan sisi positif, kalau sisi negatif dari itu kan ada nggak? Yang maksudnya nggak usah gitu, ambil segala biar jadi ubi saja gitu ada nggak? Maksudnya yang orang mematikan karakter itu ada nggak? Sebenarnya saya tuh nggak ada. Jadi semuanya memang bagus ya, dukung aja ya. Kalau dukung sih nggak juga bangsa malah dia wah Brisbane sini aja Pak dia ada aku dengar cerita itu nah supaya jangan ditarik jadi berarti nggak ikhlas kan? Kayak gitu ikhlas termasuk itu kendala ya. kendalanya kayak gitu aja itu aku jawabannya mana kayak enak dia kerja sama kali kayak gitu. Kalau pekerjaan lain di selain Pama di Batu Ibu ada nggak yang sekarang berjalannya nyambi di rumah apa gitu? Punya warung mungkin gitu. Oh istri ada punya toko-toko yang sekarang waktu covid ini nggak ramai lagi. Toko apa? Toko baju. Online gitu. Online juga istri saya itu baju juga tapi sekarang zaman sudah kayak gini jarang tuh kayak untuk yang orang ke toko itu udah dulu waktu belum zaman covid kan istri saya itu 2 minggu 3 minggu masih belanja makin Belanja? iya kami dulu kan kadang-kadang 5 bulan belum bisa mengenakan sih bisa ke Jakarta belanjanya sekarang sudah 5 bulan nanti sudah rame lagi kan 2 butuh udah saya per 2 minggu ya? Per berapa minggu sih? 2 minggu belanja, seminggu belanja kalau dulu rame-ramenya dulu belanja toko dulu. Kemudian sekarang mungkin waktunya sih sebenarnya sudah hampir 30 tapi masih belum tuntas. Tapi kita lanjut dulu ya. Ini kan bagian yang pertama ya, yang saya tampil nanti mungkin molor-molor sedikit ya, nggak apa-apa ya Pak Ben ya. Iya. Kemudian Pak Ben cara kerjanya di bidang yang sekarang digeluti sekarang ini seperti apa Pak Ben? Yang Bapak lakukan ini kerjanya apa saja? Administrasi itu seperti apa aja? Input ini Pak, input yang mungkin input data ini kantin, terus update dokumen tiap hari itu Pak, ada yang data bukti, terus kantin, terus menarik data medok departemen
melayani penghuni lah. Kalau ada keluhan-keluhan saya yang backup. Nah, bukan saya backup artinya saya menampung. Betul. Saya menampung terus saya akan kemana misalnya kalau bangunan saya koordinasi sama Pak Amri, misalnya masalah air saya koordinasi sama Pak Maragan. Oke, ada lagi? Terus kalau akhir bulan paling pemeriksaan invoice gitu aja. Kalau ada yang rusak sedikit-sedikit, misalnya ada yang saya harus perlu tangani, saya sendiri yang menangani Pak, dengan kayak listrik yang ringan-ringan aja maksudnya dari ini. Saya Bantu langsung action ya? Iya, langsung action. Misalnya terberikan apa-apa, misalnya izin jadi apa mau di peran apa-apa misalnya ada masalah misalnya kan dia nggak bisa ngerti kok patah di dalam atau butuhkan saya ikut kalau memang saya perlu saya lihat kemudian dia sendiri saya yang bantu kan. Kemudian kalau menurut Bapak job yang sekarang dilakukan dengan job deskripsi yang pekerjaan Bapak sudah sesuai belum? Sesuai menurut saya Pak. Tapi kadang-kadang ya tadi kan membantu kawan yang di luar kan sebenarnya bukan job desk saya tapi ya gimana kalau memang itu memang harus operasional memang harus dilaksanakan mau nggak mau saya ikut juga kayak gitu nah. Berarti Sebenarnya kan bukan job desk saya tapi kan istilahnya kan ya kan kelancaran semua gitu yang mau berarti kawan ada kita bantu kepedulian ya, kepedulian iya Bapak kepedulian supaya di sini tuh nggak ada komplain dan semuanya bisa semua semuanya. semuanya jadi Oke, mantap. Kemudian kita di sini harus sudah melayani orang masalahnya kan. dari awal waktu menyeberang ke reboisasi ke sini, cara masuknya dulu bekerja di Batu Timur itu gimana Pak? Langsung lamar saja atau sebelumnya perusahaan apa baru pindah ke Batu Timur atau gimana? Melamar juga saya melamar, terus nggak lama dipanggil, langsung diterima jadi tukang sapu tadi. Kemudian naik, tapi masih status di BPT ya. Nah, jadi itu sampai sekarang BPT kan. Kalau menurut Bapak, dengan pekerjaan yang sekarang itu sebenarnya syaratnya itu yang harus dipenuhi apa? Sebagai dormitory admin ya atau apa administrasi mes tadi syaratnya itu dari orang, dari perawatan, dari material dan dari cara yang ada sekarang itu menurut Pak B itu yang masih perlu dibutuhkan atau yang agar bisa mensupport tugas dormitory admin itu sudah lengkap atau kalaupun kurang apa yang masih kurang? Saya rasa kan di sini lengkap Pak itu kan. Kalau dari orang sudah cukup dengan pendidikan SMP apa SMA sudah cukup. Oh yang untuk dormitory itu Pak. Jabatan dormitory mes sekarang ini atau dormitory mes admin ini dengan pertama visimen itu sudah cukup dengan pendidikan SMA sudah cukup atau perlu lagi menurut Bapak itu perlu lagi atau SMP itu juga nggak apa-apa menurut Bapak juga? Menurut saya bagusnya itu Pak yang di sebuah hotelan yang di dormitory ini Pak. Jadi dia bisa mengakar gimana melayani orang. Kan kita di sini melayani servis di sini. Iya betul. Jadi gimana melayani orang kayak gini, manajemen orang, gimana kalau misalnya rusak sih gimana kita mengakar orang supaya bisa melihat kayak gini. Kalau menurut Bapak kita di atas putih sertifikat ijazah itu penting ya? Kayak pendidikan sebagai syarat bekerja itu penting nggak? Penting. Kemudian sisi berikutnya adalah sisi cara dalam bekerja dormitory mes itu yang prosedurnya itu sudah pas yang sekarang dilakukan atau perlu dihitung lagi? Secara prosedurnya
itu sudah bagus Pak Pak. Hmm. Tapi sini krunya Pak yang bermasalah nih masalah teknis sih Pak kita nih di mesin menurut saya itu yang perlu diingin lagi. Gimana? Kru teknisi yang gimana? Masih kurang keahliannya? Bukan atau- kaliannya kurang istilahnya. Kalau kita minta itu Pak ya kayaknya agak susah-susah. Ya saya terus terang aja misalnya saya bisa perbaikan apa kayak gitu. Nah misalnya kayak lampu, saya kan nggak bisa kalau sudah mati lampu kan saya ganti lampunya. Habis itu nggak mau hidup ya sudah saya ganti. Nah itu kan berarti kan trafonya apa jalurnya di pelabuhan saya Iya. putus. Nah yang sudah habis itu biasanya kita mangkrak kerjaan itu. Jadi Nah, prosedur kerja sebenarnya sudah oke, tetapi hanya timnya ya. Nah, Timnya yang lain belum support gitu ya. Iya. Kopi-kopi saya. tapi itu di bagian instrumen aja Pak. Oke. Itu yang Instrumen aja ya. Iya. Kalau yang lain, Kalau yang misalnya di sipil sudah oke menurut saya Pak. Yang olahraga masih bisa diarahkan. oke. Masih bisa diarahkan. Kemudian untuk material Pak, yang diperlukan di sini apakah sudah oke atau masih Selama ini itu masih oke aja Pak. Soalnya misalnya itu agak lambat, saya ngomong ke GR-nya sampai misalnya cepat direspon tuh cepat kayak gitu. Nah jadi nggak jadi masalah kalau masalah material itu menurut saya kalau di sini itu. Kalau misalnya kan kayak Pernah nggak ada- kayak kemarin kan di Teratai yang rusak apa tuh kan perlu surat apa itu Ya. kan karena lama di udah nggak saya mau sampai langsung action itu. Ya. Nah jadi saya bilang masalah material kayak gini jadi masalah kalau Nah, jadi kalau sini lokap ini masih bisa begitu ya. Maksudnya sampai beli terlalu panjang, ya ada cuma masih bisa kita handle ya. Iya. Asal kita konsisten ngingetin ya. Iya. Lain-lainnya ya. Kemudian untuk mesin itu atau peralatan yang pekerjaan penunjang sebagai admin mes sudah lengkap belum? apa? Ada yang masih kurang? Nah di sini masalah kurang tuh cara penyimpanan alat-alat kita tuh masih kayak tuh. Saya sering dengar di sini tuh kayak obeng-obeng bisa hilang kayak gitu nah. Apa gimana misalnya kan kita sebenarnya kayak obeng-obeng tuh harus ada terus itu Ya. obeng alat-alat apa Ada itu. Nah, pakai. kadang-kadang kita mau pakai Pak ada yang pinjam Enggak kembali. tanyain juga dikembaliin kayak gitu jadi pas kita mau pakai Nah, kayak gitu. berarti ini Sering Pak, udah sering dah, modal datang hilang udah lagi. hilang lagi. Nah itu ada mobil-mobil kayak gitu gitu. Kadang-kadang itu ini pokoknya peralatan-peralatan kayak gitu lah. Nah, ini Nah ini di sini kita di situ Pak yang masih mungkin kurang ini namanya. kita harus Cara-cara. buat jadi improvement nih Pak Nah, untuk SS nanti. Hmm. Gimana caranya peralatan kita ini termanage dengan baik. Nah, Ya, mungkin nanti penandaan, mungkin nanti ada bukti pinjam dua pinjam Pak, Nah, kalau mau pinjam tuh dari register masuknya ini tanggal berapa pinjamnya. harus Nanti harus kembalikan harus orang itu juga yang dari Jadi, lagi. bisa nanti dibantu Pak Ben ya. Nah, itu. Kan kita menginventarisir masalah, Nah. kemudian kita juga punya ide yang solusi Nah. ini. Ya, nanti coba dibantu bisa ya Pak Ben ya. Bisa. Kemudian pendidikan jurusan program studi tadi dibikinnya hanya perhotelan ya Pak ya, dari yang cocok lah ya dengan ijazah. Kemudian sekarang sudah berapa lama bekerja Pak Ben di bidang ini? 15 tahunan dah Pak. 15 tahun keseluruhan dengan aku ya. Iya. Satu hari bekerja berapa jam Pak? Setengah 6 sampai setengah? Setengah 7 sampai setengah 6 ya? 11 jam, 11 jam kerja. Pernah nggak Pak Ben mengetahui pandangan masyarakat di sekitar Pak Ben yang Pak Ben lakukan, yang kerjakan sekarang itu? Maksudnya, wah enak ya jadi Pak Ben, kerjanya di mama bagus gitu. Atau pernah dengar nggak tetangga nganggep di keluarga Pak Ben dengan Pak Ben sudah bekerja itu seperti apa? Ada punya ini? Biasa ya. Nggak ada ya? Nggak ada pandangan khusus dari tetangga atau keluarga tentang pekerjaan yang sekarang dijalankan Pak Ben itu? Biasanya. Tapi saya di masyarakat tuh kayak enjoy aja Pak, saya nggak peduli yang kayak gitu juga ya. Atau orang ini. Kayaknya nggak ada juga Pak yang kayak gitu di tempat
Atau dari sisi ibu nih, kalau itu kan di rumah terus sama ibu mungkin ngobrol ada sempat ngomong, oh, Pak kita tuh di ini tuh di tangan tetangga kita jauh berhubung, kerjanya enak apa. Oh kayaknya kalau gitu iya bang, Gitu. Nah, Karena karena kayaknya saya itu di masyarakat tuh kayak di bukan saya nyombong diri, bukan kayak gitu. Kayak di pandang orang sukses lah kayak gitu. Berarti udah bagus gitu ya, punya. Kalau dilihat di bukannya saya mah bukan mah istilahnya kayak gimana lah. Mungkin di masyarakat tuh kayak terpanjang gitu Ya. Itu karena sudah dari bapak dan ibu atau kakek dan nenek atau sejak bermula bapak Ben sudah bekerja akhirnya merintis sampai sukses sampai punya rumah sampai bisa punya mobil sampai punya macam-macam itu apakah dari kakek bapak atau tetangganya baru mulai pas Pak Ben menurut Pak Ben? Perasaan saya dari dulu kan dari bapak dulu, terus sekarang saya juga nggak pernah nganggur, jadi saya bisa meneruskan pesan bapak itu, jadi Nama baik bapak yang itu diteruskan ya? Ya tetap aja menurut saya. Apakah ada dampak kesehatan dari pekerjaan Pak Ben sekarang ini? Maksudnya bapak kan bekerja sebagai admin, ada nggak dampak kesehatan di area sini yang menurut Pak Ben masih perlu diperhatikan? Menurut Pak Ben apa? Kalau menurut saya tidak ada dampak menurut saya. Kalau fasilitas kursi, contoh kursi Pak, kursi saya sudah lama nggak diperbaiki sehingga saya tidak ekonomi. Maksudnya kodenya jadi miring, atau debu Pak, atau masalah kesehatan yang lain ada nggak? Atau vitamin nggak diperhatikan, atau gimana ada nggak? Nggak ada Pak. Kalau masalah debu kan semua orang terhirup debu di sini, jadi biasa kayak gitu. Konsekuensi kita kerja di batu bara itu ya gitu tuh menurut saya. Lagian saya kan di dalam ruangan juga nggak begitu riskan kayak safety sana, jadi menurut saya kalau saya pribadi kalau untuk saya oke aman aja lah ya, jadi masalah. Nggak ada ya, nggak ada yang lain. Ada. Kemudian ada penyakit tapi atau pernah sakit apa dulu? Jadi yang serius lah saya penyakitnya paling flu kayak gitu. Hanya orang tua ya pernah ya orang tua saya itu penyakit gula dulu. Makanya saya dulu lagi. Bapak sekarang dengan bekerja di Batu Timur ini merasa senang atau bahagia atau biasa saja? Senang ya Pak, senang. Yang ini dilakukan yang ini dilakukan saat-saat ini menurut Pak Ben seperti apa? Apa itu Pak? Bekerja di General Admin atau di admin mes dan bekerja di bawah naungannya Batu Timur, ini yang ini Bapak lakukan untuk hari-hari ke depan ini akan seperti apa? Menurut Pak Ben? Ya melancarkan operasional dinas ini Pak, gimana supaya dinas itu jangan ada banyak komplainan, kalau ada ya wajar ada komplainan, itu gimana supaya cepat dikeluarkan ya komplainan. Sekarang saya nanya lebih dalam ya, penghasilan dalam satu bulan berapa? Rata-rata 6 juta dibawa ke rumah itu 6 juta bersih ya. Sudah cukup nggak untuk memenuhi rumah tangga bapak dengan memiliki ibu, istri dan satu orang anak yang masih kuliah? cukup Pak. Dengan bayar keseluruhan listrik dan yang lain-lain masih ada tabungan nggak? Ada Bapak suka nggak bekerja seperti ini sekarang? ya mau suka ya kalau nggak suka ini, kalau nggak suka kan saya berhenti Pak, saya mau minta disiarkan apaan, kalau nggak suka kan kayak gitu enjoy aja kerja itu. Kalau sukanya menurut bapak bekerja sebagai general admin di mes apa yang nggak disukai ya, atau dukanya atau sesuatu yang nggak enak itu sebagai mes admin apa? Soalnya saya saya yang nggak suka tuh saya lihat kawan tuh misalnya kawan bekerja keras kayak kawan yang satu ini kayak sampai banget kayak gitu kan. Bila kena sorot sama atasan baru dia kayak benar-benar kerja. Nah saya paling gak suka yang kayak gitu kan. Masih banyak kan di Dubai ini seperti itu? Ada, Masih ada ya? ada.
Jadi dia tuh mau kerja tuh kalau kita kayak cari ini ya, cari perhatian aja. Nah. Kalau ini juga yang lain ada nggak? Maksudnya yang dirasain untuk diri sendiri di admin itu yang nggak enaknya apa? Ada nggak yang dirasain sebagai admin? Ya, karena saya rasa biasa-biasa aja kalau mendadak yang kayak gitu kan nggak ada yang kita konsisten aja mau dikerjain. Soalnya kerja di admin ini nggak boleh ditunda, Pak. Semakin kita ditunda semakin banyak kerjaan. Jadi kita harus setiap hari tuh biar sedikit tapi kerjaan terus. Jangan pertengahan bulan baru kok nanti banyak kerjaan kalau kayak gitu malah numpuk terus kerjaan kalau kita kalau menurut saya lah gitu. Kalau kerjaan wah nanti aja saya kerjain wah nanti malah makin banyak. Saya nggak mau yang kayak gitu. Makanya saya kerjaan apa update apa kan setiap hari saya anukan. Jadi saya akhir bulan tuh pas orang penagihan lagi kan persesuaikan tagihan yang untuk laundry ini udah ada rasanya tuh enak ya udah kayak kerja pun di akhir bulan kayak orang enggak kayak gitu ya pokoknya sudah ada Sekarang dari cicil. sudah dicicil. Hal yang paling lucu saat bapak ini bekerja, pengalaman bapak apa? Pernah nggak jumpain hal yang paling lucu menurut bapak sehingga masih terkenang itu di pekerjaan bapaknya ada nggak? Pernah jumpain? Belum ada ya, belum ada ya. Hal yang pernah membuat marah dalam punya posisi ini apa? Menurut Pak Bren? Sebagai general mes, admin mes. Kadang-kadang apa namanya itu kalau kita melayani orang ini juga yang itu apa namanya itu Pak? Kayak penghulunya apa namanya? Bisa. Nah, user itu kadang-kadang menyebalkan kayak gitu. Misalnya apa yang menyebalkannya dari bentuk apa? Omongan ya bagus atau sikap nggak bagus atau ya sikapnya tuh kadang-kadang enggak apa namanya misalnya kita mau memperbaiki apa gitu dia tuh kayak gimana udah cuek udah kayak gitu nggak support gitu ya? Nggak support. Nggak kooperatif ya? Ya. Kita pengen membantu tapi sana juga kok nggak mau membantu gitu ya? Kalau atasan dengan atasan ada yang pernah membuat marah nggak? Kalau sampai marah banget sih enggak kan kadang-kadang nongol-nongol gitu juga kadang-kadang lah. Iya, kadang-kadang biasa lah namanya. Biasanya karena apa ini Pak? Biasanya kadang-kadang nggak sesuai dengan hati kita gitu nah. Kan sebenarnya kita sudah bekerja baik sama gitu, sudah kita kerja kayak gini. Ada aja yang masih kurang. Iya masih kurang kayak gitu nah. Gitu. Jadi nongol aja gitu. Oke, lanjut. Bekerja sekarang itu tantangannya apa? Kalau Pak Bren yang sekarang dilakukan tantangannya apa? Apakah tadi yang Pak bilang kalau tertunda ya akhirnya jadi banyak atau terkait konsistensi diri sendiri atau terkait pengendalian kita sendiri mau mengerjain atau enggak mengontrol diri kita itu gimana? Tantangannya di sini. Tantangannya di sini tuh biasanya kayak gitu Pak ya. Kalau misalnya ada yang rusak juga kalau misalnya yang rusak parah tuh maunya gotong royong ngerjainnya lagi kan sama-sama. Berat-berat gitu. Kemudian apa yang Pak Bren harapkan dengan posisi pekerjaan yang sekarang? Harapan ya nggak ada komplainan gimana? Supaya lancar-lancar aja personal itu. Apa saya bekerja di sini tuh saya membantu misalnya apa yang misalnya di kerja ada rusak di sini. Nah saya koordinasi sama yang orang yang berhubungan dengan rusaknya tadi rusak apa supaya cepat dikerjain rusak itu. Kalau
bidang pelayanan yang seperti sekarang itu Pak Ben itu punya ini mengerti betul nggak bahwa kita bidang pelayanannya bidang jasa harus menservis orang. Iya. Jadi kan harus yang dituntutnya kan berarti cukup tinggi ya. Iya. Dengan harapan teman-teman yang dari sini. Itu ada ini nggak dari Pak Ben harapan atau kendala terkait dengan misalnya terkait dengan atasan, terkait dengan bawahan, ada nggak? Harapan pada atasan itu apa? Kendalanya ya, harapan saya tadi kalau bilang ada rusak apa-apa tuh mah cepat di close aja nanti. Kan kita melayani orang di sini Pak, jadi gimana caranya tuh? Maksudnya kalau ada keluhan, misalnya ada laporan ke saya, kan biasanya kayak gini Pak, pohon itu saya lapornya saya. Ini kalau ada rusak apa, Pak Ben masak ini anak. Nah maksud saya itu ini supaya cepat dikerjain yang itu. Nah. Harapan Bapak bagi keluarga Bapak yang ada di rumah, baik istri, ibu, atau anak. Untuk itu harapannya apa? Harapan itu supaya sehat aja, supaya sehat. Ya, terus ya, Sehat, supaya bisa masakin terus. Kalau istri. istri supaya sehat juga lah, supaya sehat juga mas ya gitu. Kalau untuk anak, supaya anak tuh berguna bagi keluarga dan ke depan nanti berguna bagi keluarga dan sukses ya. dan sukses. Amin. Sekarang kita masih kondisi ekonomi sekarang ada COVID, kemudian ada inflasi, kemudian sekarang batu bara sudah mulai naik. Tanggapan Pak Ben apa? Dengan kondisi pekerjaan sekarang? Mengefisienkan nanti Pak, misalnya mau bikin apa gitu, kalau misalnya bisa barang bekas aja dipakai gitu, jangan terlalu banyak budget keluar. Jangan terlalu banyak sebentar mobil yang baru kayak gitu, maksudnya misalnya shower rusak, kalau bisa diperbaiki dulu Pak. Ganti ya? Jangan langsung diganti baru, jangan. Saya bilang sama orang itu, ya paling dulu kalau bisa ada yang bekasnya rusaknya rusaknya aja dikain baru. Gitu. Mantap. Saya Bermanfaatkan ini seperti orang rumahan, saya lihatnya gitu. Kalau orang rumahannya gitu ya, kita kalau di rumah itu pasti barang itu nggak perlu beli dulu. Nah, itu bisa apa dulu lah. Ya meskipun ini perusahaannya kan biasanya yang sering beli. Ya. Tapi ini Pak Ben coba kasih solusi seperti itu ya. Nah, itu orang-orang dari sini ngomong kayak gitu Pak. Kalau harapan Pak Ben bagi pemerintah, ya kan Bapak juga ada di lingkungan kita pekerjaan, ada nggak harapan, apalagi kita di pilkada ini, ada harapan baru nggak kepada pemerintah ya? Ya supaya aman gitu kan negara ini bagi pemerintah jangan rusuh lagi kan. Kalau rusuh kan otomatis Mematikan segala ya, ekonomi lumpuh, persatuan lumpuh, gitu ya. Harapan kepada masyarakat di tempat tinggal sekitar Pak Ben. Harapannya itu perusahaannya tetap lancar aja kan kayak gini. Jadi soalnya orang di sekitar saya itu banyak orang perusahaan juga Pak. Jadi dengan lancarnya perusahaan operasional ini, jadi kesejahteraan di sekitar saya itu masih bagus juga kayak gitu. Kemudian semisal itu kan yang sekarang terjadi ya. Yang kita takutkan kan suatu saat namanya sumber daya alam itu kan pasti bisa habis. Himbauan kepada masyarakat untuk dari Pak Ben kepada masyarakat apa? Supaya tidak terus nanti
jangan terus bergantung kepada perusahaan. Yang namanya perusahaan kan Iya. tahu sendiri ya, ada yang baik, ada yang enggak, ada yang jujur, ada yang enggak, ya kan? Perusahaan itu macam-macam gitu. Iya. Meskipun mereka itu masih bisa bekerja, tetapi harapan sebagai putra daerah sendiri, Pak Fir, pengennya seperti apa? Teman-teman atau warga lingkungan sekitar ini seperti apa? Saya bilang maunya saya itu kayak masyarakat itu jangan kalau sudah masih bekerja kayak gini disiapkan untuk masa pensiunnya, kalau berkebun apakah usaha apakah orang suka berdagang, rencana berdagangnya nanti kalau misalnya rencana berkebunnya gimana kedepannya, mau menang karet kah untuk prospek kedepannya kalau sudah misalnya dia nggak kerja di perusahaan lagi. Jadi disiapkan sedini mungkin. Kemudian harapan Bapak bagi anak-anak Indonesia generasi di bawah Pak Ben, ya, mau yang usia berapapun, harapan Pak Ben seperti apa? Karena kan lambat laun namanya kita itu ada regenerasi ya, pasti akan berganti gitu. Itu seperti apa? Harapannya orang-orang di pintar-pintar kayak sekolah yang tinggi. Jadi kalau sudah sekolah itu kayak apa namanya, pikiran orang sekolah sama sekolah itu beda caranya. Jadi kalau orang sekolah tuh gimana cara pandang gitu, kayak terarah, terprogram hanya itu. Keinginan duniawi yang ingin dikejar saat ini, ada yang masih ingin ini nggak? Yang mau bikin sarang yang baik. Wah, luar biasa. Sudah on progress atau masih? Kalau secara material sudah mencukupi, tapi belum lagi naruh di mana yang tempat yang pas kayak gitu. Tinggal tempat ya? Iya, cari tempat yang pas aja lagi. Sudah banyak kayak gitu lah. Kemudian juga pertanyaan terakhir yang pertanyaan ini hampir 1 jam ternyata. Ya, kita ngobrol ini ya. Nggak apa ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan ini adalah, tadi kan kita bahasnya adalah cita-cita, bahwa Bapak punya cita-cita dulu menjadi polisi, kemudian cita-cita yang saat ini ya ingin keluarganya hidupnya sejahtera dan masa depan nanti bisa nggak tergantung orang lain dan punya usaha sendiri dengan pekerjaan yang aktual sekarang. Nah, ini korelasi atau ini kan kadang mungkin nggak sesuai ya antara cita-cita yang diharapkan ataupun yang sekarang kita jalankan. Kok saya masuk ke sini atau justru punya pandangan beda. Enggak apa-apa, saya masuk dengan pekerjaan seperti ini, saya masih bisa menggapai cita-cita saya untuk yang jauh ke depan meskipun yang mau menjadi polisi gagal. Nah, itu menurut Bapak gimana? Ada sesuatu yang berbeda kan? Yang diharapkan itu seperti ini, tetapi aktualnya sekarang saya hanya sebatas bekerja sekarang. Apakah menjadi kendala atau bahkan malah menjadi semangat positif Bapak untuk menjadi lebih baik lagi ke depan? Sebenarnya kalau orang kerja kayak saya ini kayaknya biasa-biasa aja bang, kan hasilnya kayak 6 juta tuh harusnya kayak gitu, nah secara normal-normal aja. Tapi pada kenyataan saya lebih bisa daripada yang biasa-biasa ini menurut saya tuh kan tuh. Menurut saya kayak gitu. Entah rezeki itu dari istri, nah itu kan, itu udah dibukakan kan, dia dibukakan apa-apa. Menurut saya lancar-lancar aja lah saya tuh, menurut saya kayak gitu. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir adalah sebagai atasan saya dengan Pak Ben, saya ingin tanya terkait dengan kinerja saya yang ada di sini selama saya sebelum datang dan setelah saya datang. Apa